Jadi uh, jadi bahasan sekarang ya tentang komunikasi dan negosiasi bisnis untuk teknik elektro ya. Doanya supaya kita kan lagi akreditasi kampus, mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Ada Robi, makasih udah gabung. Ada Rizky Prastio dari PLTU, Muhammad Ramdan yang jago bahasa Jepang ya, makasih udah hadir ya. Jadi mudah-mudahan dengan mengikuti pelajaran ini kalian nanti suatu saat bisa bisnis di teknik elektro ya. Nah, Amin Bu. amin ya. Jadi Robi itu yang orang tuanya punya usaha makanan ya, bener nggak? Enggak Bu, bukan Bu. Siapa ya? Waktu itu lupa. Lupa ya. Robi yang kerja di mana? Di Jakarta Bu. Oh, di Jakarta ya. Oh, Iya, kerja di mana? Dulu di Sukabumi kerjanya. dulu tuh sebelum di Jakarta di Mayora Bu, di Bogor. Oh, di Jakarta sekarang kerjanya di apa? Sekarang di Jakarta tuh. Iya Bu, di Jakarta Bu. Oh, perusahaan apa sekarang kerjanya? Ini Bu, jual alat-alat survei, alat ukur. Oh, alat ukur apa? Geomatika Bu, yang kayak teropong-teropong gitu Bu. Kalian pernah Oh, lihat di pinggir-pinggir jalan. oh gitu. Iya, di jauh nggak Jakartanya di mana? Jakarta Timur Bu, Pulau Gadung. Oh, Pulau Gadung. Jauh juga ya Pulau Gadung. Iya, Lumayan Bu. nggak ngekos ya di sana ya. Iya Bu. Ada Gumilar juga ya. Gumilar teh di mana teh kerjanya, Mayora ya? Udah berhenti Bu. Hah? Jadi di mana Udah sekarang? berhenti di Jakarta Oh, sekarang. pada ekspansi. Jakartanya di Ya Bu, mana? dan di ini Jakarta Selatan, Oh, di Kemang. wah, jadi perusahaan apa sekarang? Ini Bu yang kayak ngebenerin mesin ATM gitu Bu. Oh, jadi Mobile beda gitu. lagi ya. Iya Bu. Kerjanya jadi bagian benerin mesin ATM. Iya, soalnya kan dari Mayora mengundurkan diri gitu. Jadi pindah ke Oh, Jakarta gitu. oh, alhamdulillah ya ada ini ya, Iya Bu. ada pekerjaan baru ya. Ngekos juga ya. Iya Terus, Bu. iya. Oh ya, yang punya usaha makanan teh siapa? Barusan Akbar ya? Siapa ya? Lupa ya. Akbar Kue Bu. Oh iya, heeh. Kalau Rizky di Kalau jangan didengar Bu. oh, iya Rizky mah di itu ya, di UC 1000 ya. Sama Radet ya, Paradet ya. Iya Bu. Hah, Paradet kenal nggak? Rabu itu supervisor MDE dalam. Oh, itu dulu kuliah apa ibu pembimbingnya. Tapi dia Oh, juga bantuin ibu kalau ada project apa penelitian gitu, bikin itu apa PLC bagus ya dia ya. Itunya ya, iya, elektrik. PLC. Terus ada lagi siapa ya yang dulunya di Nusa Putra teh? Siapa ya namanya? Ada lagi dah yang udah lulus ya, D3 ya. Alif Oh, Alif mah baru ya, Alif ya. Bagian apa dia? sama Bu, teknisi produksi. Oh, udah lulus S1 ya dia ya. Terus ada Robi di mana Robi? Tadi ya Robi mah ya. Terus ada Akbar, ada Ramdan mah ngajar bahasa Jepang ya. Prastio di itu mana teh? PLTU ya. Mm-mm. Ya terus ya yang lainnya juga keren-keren ya. Jadi di sini kita mulai aja ya, udah malam ya. Jadi di sini kita bicara tentang komunikasi dan negosiasi ya. Jadi ini yang harus dikuasai oleh setiap wirausaha ya, termasuk dalam elektro.
Kalau dalam dunia bisnis, komunikasi efektif, ada Saiful Rahman ya. Menyampaikan ide, membangun hubungan, dan mencapai tujuan bersama. Sementara itu, negosiasi alat untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Kalau bagi seorang wirausaha di bidang teknik elektro, kemampuan ini sangat relevan karena seringkali mereka harus berinteraksi dengan berbagai pihak ya. Misalnya investor, pelanggan, mitra bisnis, dan tim teknis ya. Dalam bahasan kali ini kita membahas konsep dasar komunikasi dan negosiasi serta memberikan contoh praktis yang dapat diterapkan dalam konteks kewirausahaan teknik elektro. Nah, ini definisi komunikasi ya. Jadi komunikasi proses pertukaran informasi, ide atau pesan antara kedua belah pihak atau lebih ya. Dalam konteks bisnis, komunikasi bertujuan menyampaikan pesan secara jelas, efektif, dan profesional agar tujuan bisnis dapat tercapai ya. Jadi biasanya orang yang bisa berkomunikasi itu bisa kemana-mana ya. Makanya kayak model-model Raffi Ahmad tuh sebenarnya orangnya nggak pintar-pintar amat, biasa-biasa, tapi banyak relasi ya. Dari relasi itu mungkin banyak yang kaya atau di atas dia ya, jadi dia bisa usaha gitu ya. Nah, di sini pentingnya komunikasi dalam teknik elektro. Dalam kewirausahaan teknik elektro, komunikasi sangat penting ya. Yang pertama, untuk mengkomunikasikan ide teknis. Sebagai insinyur, ada yang mau bergabung. Pak Irwan Faisal, ya makasih ya udah hadir. Tadi apa ya? Ini mah yang tadi. Ya, jadi pentingnya mengkomunikasikan ide teknis. Sebagai insinyur, kita perlu menjelaskan konsep teknik kepada orang yang mungkin tidak memiliki latar belakang teknik ya. Jadi kalau kita mengkomunikasikan, mungkin harus dilihat juga latar belakangnya ya. Jadi kita bisa menyederhanakan dan merasa orang itu senang gitu ya. Kalau orang itu senang sama kita, kayaknya bakal mudah aja jalannya ya gitu. Terus membangun hubungan bisnis. Komunikasi yang baik membantu membangun kepercayaan dengan pelanggan, investor, dan mitra bisnis ya. Jadi komunikasi kalau baik, nggak punya musuh ya. Kalaupun ada yang nggak enak, tapi kita bisa membangun kebaikan gitu ya. Jadi nggak ada masalah lah ya. Terus meningkatkan efisiensi tim. Komunikasi yang jelas memastikan semua anggota tim memahami tujuan dan tugas mereka. Nah, ini yang agak susah ya. Kadang-kadang dalam satu tim ada yang maunya sendiri, ada yang diem aja, ada yang nurut, ada yang macam-macam ya. Terus udah itu, di sini prinsip komunikasi efektif yang dapat diterapkan dalam bisnis teknik elektro. 1. Kejelasan pesan. Gunakan bahasa sederhana dan hindari jargon teknis jika audiens tidak memahaminya. Nah, biasanya kalau kita punya klien misalnya tapi kurang paham, kita bikin analogi ya. Jadi yang penting orang itu jadi tertarik ya. Tapi mungkin kita nggak jelasin secara teknis ya, tapi yang penting bisa berjalan dengan baik gitu dengan alat itu. Terus empati. Pahami sudut pandang audiens Anda. Misalnya, investor mungkin lebih tertarik pada potensi keuntungan daripada detail teknis produk ya. Mungkin yang penting laku gitu ya, orang mau beli ya, pikiran dia sih gitu ya. Kalau kita kan mungkin suka idealis ya, pakai ini gitu ya. Tapi kalau mereka mah yang penting laku gitu ya. Jadi kita harus bisa meyakinkan. Terus feedback, pastikan ada ruang untuk umpan balik dari audiens. Ini membantu Anda mengetahui apakah pesan telah dipahami dengan benar. Terus media yang tepat ya. Jadi zaman sekarang tuh enak banget ya, misalnya seperti sekarang kan ya, walaupun kita jauh kita tetap bisa berkomunikasi ya. Jadi kita bisa ketemu offline misalnya langsung, atau misalnya kita bisa webinar kayak gini, diskusi ya. Jadi bisa video call atau percakapan langsung, tergantung keperluannya.
Contoh praktis, seorang wirausahaan teknik elektro sedang merepresentasikan solusi hemat energi berbasis IoT ya kepada calon pelanggan. Agar komunikasi efektif, gunakan grafik dan diagram untuk menjelaskan cara kerja sistem ya. Jadi misalnya, dan kalian juga kan nanti bikin skripsi atau SCP ya. Jadi hal-hal seperti ini, grafik dan diagram itu penting ya. Jadi orang kalau angka-angka suka nggak ini ya, kurang afdol gitu ya. Jadi lebih menjelaskan gitu dan lebih menarik. Terus fokus pada manfaat pelanggan, misalnya seperti penghematan biaya listrik hingga 30% gitu ya. Jadi keuntungannya apa gitu buat pelanggan. Terus jawab pertanyaan dengan sabar dan berikan penjelasan tambahan jika diperlukan ya. Jadi makanya suka ada training gitu menghadapi pelanggan ya, jadi harus sabar gitu ya. Ini contohnya gitu ya. Nah ini contohnya gunakan grafik dan tabel ya, misalnya kayak gini menjelaskan pesawat, kapal gitu ya. Terus ini traffic memakai kereta, terus ini memakai bis ya, terus ini mobil gitu ya. Ada angka-angkanya, terus ada gambarnya, ada apa. Jadi menarik ya dibanding tulisan doang gitu ya. Jadi lebih menjelaskan, oh jadi ini lebih tinggi trafficnya, oh kalau ini paling rendah ya gitu. Jadi warna-warna dan gambar dan grafik ya kalau kalian presentasi nanti kalau klien. Terus definisi negosiasi. Negosiasi adalah proses dialog antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam bisnis, negosiasi sering digunakan untuk menentukan harga, syarat kontrak, atau alokasi sumber daya. Ya, ini kata Fisher dan Uri tahun 81 yang udah lama banget ya. Jadi negosiasi itu emang dari dulu sampai sekarang ya. Mengapa penting dalam kewirausahaan teknik elektro? Penting karena untuk mencapai kesepakatan bisnis, misalnya bernegosiasi dengan vendor untuk mendapatkan harga komponen elektronik yang lebih murah ya. Terus menyelesaikan konflik. Ketika ada perbedaan pendapat antara tim teknis dan tim pemasaran tentang fitur produk, jadi harus nego ya. Terus meningkatkan untung atau profitabilitas. Melalui negosiasi cerdas, Anda dapat meningkatkan margin keuntungan atau mengurangi biaya operasional ya. Jadi harus bisa nego ya. Nah, di sini prinsip dasar negosiasi. Di sini ada prinsip utama dalam negosiasi yang dapat diterapkan dalam bisnis. 1. Persiapan matang. Kenali kebutuhan dan prioritas pihak lain. Jadi bukan cuma kebutuhan kita ya, kita pengen untung, jadi jangan pikirin kayak gitu dulu ya. Jadi tentukan batas bawah, best alternative to a negotiated agreement Anda. Contoh, sebelum bernegosiasi dengan vendor, riset harga pasar komponen elektronik untuk mengetahui rentang harga yang wajar ya. Jadi jangan terlalu tinggi atau jangan terlalu rendah, jangan sampai rugi juga. Terus fokus pada keuntungan bersama. Alih-alih bersikeras pada posisi sendiri, cari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika vendor ingin harga tinggi, Anda bisa menawarkan kontrak jangka panjang sebagai imbalannya. Jadi sekarang kayaknya kalau kita menjual sesuatu, orang-orang pada pengen garansi ya. Jadi kontrak gitu. Soalnya kalau ada apa-apa kan dia seneng kalau yang jualnya tanggung jawab. Di sini kontrol emosi, hindari emosi negatif seperti marah atau frustasi selama negosiasi. Contoh, jika vendor menolak harga yang Anda ajukan, tetap tenang dan tanyakan alasan penolakan tersebut ya. Jadi baik-baik, jangan marah gitu ya. Tetap senyum, tetap ekspresinya baik gitu ya. Tanya. Terus gunakan data dan fakta. Dukung argumen Anda dengan data yang valid ya. Jadi kalau kalian kan S1 ya, jadi data-data itu penting ya. Jadi harus jelas nih data-datanya gitu. Contoh, saat bernegosiasi dengan investor, tunjukkan proyeksi keuangan dan studi kelayakan
untuk meyakinkan mereka ya. Jadi itu proyeksi keuangannya gimana gitu ya kalau sama investor. Kira-kira untungnya berapa lama lagi, nah biayanya segini ya. Nah contoh praktis ya, di sini ada wirausahawan teknik elektro ya, kita misalnya sedang bernegosiasi dengan investor ya yang mau biayain kita untuk mendapatkan pendanaan untuk proyek startup IoT. Nah di sini langkah-langkahnya. 1. Persiapan, siapkan presentasi yang mencakup analisis pasar, rencana bisnis, dan proyeksi keuntungan. Nah, jadi kita harus punya data dulu ya, supaya dia percaya sama kita ya. Jadi kita harus tahu banget apa yang mau kita tawarin. Tentukan jumlah investasi minimum yang Anda butuhkan. Terus proses negosiasi, fokus pada nilai tambah produk Anda, seperti potensi pasar besar dan teknologi inovatif ya. Jika investor menawarkan jumlah lebih rendah dari harapan, tawarkan opsi kepemilikan saham yang lebih kecil sebagai kompensasi. Penutupan, setujui syarat yang disepakati dan dokumentasikan dalam kontrak ya. Jadi ini ya harus ada kontrak. Jadi kita ada kesepakatannya apa, jangan sampai nggak ada. Tips untuk meningkatkan komunikasi dan negosiasi ya. Pertama, latihan public speaking ya. Di kampus kebetulan ada ya public speaking. Nah nggak ada batas waktu, bisa dari sekarang ya. Jadi kadang-kadang ada orang secara teknis pintar ya tapi ngomong bingung ya. Nah mungkin di sana nanti diajarin ya. Jadi latih kemampuan bicara di depan umum untuk meningkatkan kepercayaan diri saat menyampaikan ide bisnis ya. Bisa kita bikin video sendiri atau depan kaca atau direkam atau sama teman latihan ya. Terus belajar mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif adalah kunci memahami kebutuhan pihak lain ya. Tunjukkan bahwa Anda peduli dan dengan memberikan tanggapan yang relevan, sehingga lawan bicara merasa dianggap diperhatikan. Nah siapa tahu kan nanti jadi berkelanjutan gitu ya. Jadi jangan cuek lah istilahnya. Terus gunakan teknologi, manfaatkan komunikasi modern ya. Kalau sekarang tuh banyak kayak ada Zoom, Google Meet, Slack, Microsoft Teams untuk mempermudah kolaborasi tim ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau diomongin tinggal bisa nge-zoom enggak atau bisa Google Meet ya atau apa ya. Terus evaluasi diri. Setelah setiap interaksi komunikasi atau negosiasi, evaluasi apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan ya. Jadi jangan langsung merasa puas ya. Nah di sini ada studi kasus misalnya startup IoT Indonesia. Nah nanti kalian bisa bikin sendiri misalnya studi kasus. Sebuah startup teknik elektro di Indonesia mengembangkan sistem IoT untuk pengelolaan air cerdas ya. Jadi IoT untuk pengelolaan air. Mereka ingin menarik investor dan menjalin kerjasama dengan perusahaan air minum daerah, misalnya PAM gitu ya, atau yang lain di Sukabumi. Langkahnya 1, komunikasi ya. Jadi apa-apa komunikasi dulu. Menyampaikan proposal dengan bahasa yang mudah dipahami oleh investor non-teknis. Menunjukkan prototipe sistem IoT untuk memberikan gambaran nyata. Terus negosiasi, menawarkan model bisnis berbasis bagi hasil untuk menarik perusahaan air minum daerah. Terus memberikan diskon instalasi awal sebagai insentif kerjasama. Nah, hasilnya startup berhasil mendapatkan pendanaan dari investor dan menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan air minum daerah ya. Nah ini kan cuma contoh, emang nggak semudah ini, tapi kalian mungkin bisa coba ya nanti suatu saat. Nah mungkin nanti bisa mulai dengan bikin skripsi dulu atau SCP dulu ya, ngomong di depan penguji. Nah di sini referensi ya dari ini buku organizational behavior. Terus ini yang Fisher itu
Getting Yes, Negotiating Agreement Without Giving In, Penguin Book. Terus Kotler Keller ya, marketing ya. Jadi orang yang jago marketing itu biasanya bisa jadi orang kaya ya. Jadi kalau kalian bisa teknis dan bisa usaha, wah keren banget ya. Nah, ada berapa orang ya yang ini? Masih kedengaran nggak suara ibu? Kedengeran Bu. Kemarin mah ibu sama anak 2-3, ibu ngomong aja sampai akhir ya. Pas ibu itu teh, apa teh? Ibu dengerin teh suaranya cuma kedengeran 7 menit, sisanya 40 menit nggak ada suaranya. Ya, jadi makanya ibu sering nanya, alhamdulillah sekarang kedengeran gitu. Ada yang mau cerita nggak atau diskusi gimana gitu, atau mau cerita komunikasi dan negosiasi sambil kita ngabsen. Di sini video conference ya. Abdul Rashid ada nggak? Tumben ya, biasanya dia ada terus ya. Akbar Tawakal ada ya. Pak Asep nggak ada juga ya. Gumilar ada, Iqbal ada ya. Pak Irwan ada. Muhammad Sailendra nggak ada. Muhammad Ramdan ada. Si Mulia kemana? Rizky Muhammad ada. Ridwan ada. Prastio ada. Saiful Rahman ada ya. Piari kemana? Hah? Kenapa? Saiful Rahman hadir. Oh, hadir ya. Saiful Rahman teh yang di mana teh, yang kerja di mana? Di Pelabuhan Ratu, Ibu. Oh, di PLTU bukan? Iya, benar. Oh iya. Saiful Ramdhani ada nggak? Pieri biasanya ada, sekarang nggak ada ya? Iya aja, bentar ibu share dulu ya absennya ibu share dulu. Coba ini udah benar belum absennya? Pieri nggak masuk, Saiful Ramdhani nggak masuk, Ridwan nggak ada, Mulia nggak ada, Muhammad Sailendra nggak ada. Oh, Abdul Rashid tuh ada tuh ya, baru aja diomongin. Abdul Rashid ada ya. Terus ini udah pas belum ya, coba lihat. Muhammad Ramdan ada. Hadir, Bu. Hadir ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Ibu. Ibu sehat. Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa sekarang? Masih ngajar bahasa Jepang? Masih, Bu. Wah, Sebelum hebat. jadi Hokage terus ngajar, Bu. Hah? Apa Hokage teh? Presiden. Oh, mau di Jepang ya? Iya, bagus. Kalau itu di Jepang enak nggak sih kerja, apa tinggal di sana? Enak, Bu. Enak duitnya. Gede. Terus kalau kerjaannya enak nggak di sana, kerja di sana? Enak, Bu. Enak. Orangnya baik-baik. Oh, Kalau tapi kita bisa kerja. kalau di kerjaan enak juga, Enak, Bu. Enak. baik-baik ya. Iya, baik-baik. Terus kalau itu nanti bisa bawa istri sama anak ya ke sana. Minimal S1, Bu, bisa. Gitu. Oh, ada syaratnya ya. Kalau Ada S1 bisa syarat. bawa. Oh, berarti bisa tinggal seterusnya di sana ya. Bisa, Bu. Bisa jadi warga negara enggak? Bisa, asalkan 10 tahun nggak bolak-balik. Oh, 10 tahun. Oh, nggak bolak-balik, nggak boleh pulang ya? Iya, kalau pulang mau lagi tuh. Oh, gitu, susah juga ya. Iya. Terus siapa nih yang mau ibu tanya? Saiful Rahman gimana kabarnya?
Wah, lagi sibuk. Terus siapa lagi? Iqbal gimana? Kedengeran enggak ya? Pak Irwan gimana kabarnya, Pak? Wah, pada kemana nih? Ya, Abdul Rasid gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Oh, Bu. alhamdulillah kedengeran ya. Berarti ibu nggak ngomong sendiri. Terus siapa Iya Bu, lagi? kedengeran. Heeh. Siapa lagi ya? Mulia nggak ada. Prastio gimana, sehat? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Alhamdulillah di PLTU ya. Iya Bu. Di sana nggak banjir. Alhamdulillah Bu, aman Bu. Oh, kenal sama Sobirin nggak? Sobirin kenal Bu. Oh, kenal. Dia bimbingan ibu dulu. Sobirin, Pak Yogi ya. Ya, kenal Bu. Iya, sama si Kuarta Okta ada. Ada, itu Oh. satu mes sama saya Oh, Bu. masih ya. Masih Iya. pada kerja di situ, belum pada pindah. Biasanya suka ada yang pindah ya kalau udah lulus teh. Iya. Enak nggak kerja di sana? Di PLTU? Alhamdulillah sih enak-enak aja sih Bu. Enak ya, alhamdulillah. Terus si Piari tuh main nggak masuk. Ya, ya mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan tadi walau sedikit. Nanti ada pertemuan keberapa ya hukum bisnis ya. Bagus banget ya. Jadi kita elektro juga harus tahu hukum juga ya. Jadi kalau udah bisnis elektro partai besar ataupun kecil, kalau ada undang-undangnya ternyata berat juga ya. Jadi emang sekarang semuanya itu ada hukum-hukumnya gitu ya. Seperti kelistrikan ada PUIL ya, harus sesuai, ada SNI ya. Jadi kalau kita salah gitu ya, nanti kita bisa dituntut misalnya kalau ada kebakaran atau nggak sesuai, rusak instalasi atau apa. Jadi harus memenuhi standar lah ya sekarang teh. Nggak bisa sembarangan kalau usaha asal untung gede aja. Terus nanti kalau ada apa-apa nanti kita bisa dituntut ya. Baik, untuk semuanya terima kasih ya udah hadir. Semoga bermanfaat, sehat selalu semuanya, lancar yang dikerjakan. Terus apa ya pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Jangan lupa kerjaan tugas, kalau misalnya ada yang belum kekejar nanti bilang aja, nanti ibu perpanjang lagi ya. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Makasih ya Bu. sehat-sehat ya semuanya. Mana sih Mulia ya? Nggak ada.